tanpa korupsi sama sekali. Yang semestinya diapresiasi. Terima uang tidak? Terima uang tidak. Memperkaya diri tidak? Tidak sama sekali. Memperkaya Pak Aji yang Jembatan Nusantara? Juga tidak. Itu kan hak dia. Haknya dia, Hak dia dia. jual perusahaannya. Bisnis biasa. Padahal ini yang dibeli perusahaan, Itu perusahaan. lengkap antara kapal dengan orang, dengan merek, reputasi, rute, izin. Satu-satunya yang dianggap bukti adalah analisa kerugian negara. Itu dihitung sendiri oleh petugas. Oh, dihitung sendiri oleh petugas? Dia tetap menangkap orang yang tidak mengambil uang. Ada dosen yang kemudian menjadi saksi ahli dan menghitung itu sebagai skrip. Itu benar begitu? Anda mendengarkan? Beberapa saat setelah hakim yang mengadili kasus korupsi di ASDP mengambil keputusan memberikan vonis, saya mengundang seorang narasumber. Dia bernama Zaim Uhrowi. Siapa Zaim? Zaim ternyata adalah orang yang setiap saat persidangan selalu hadir dan dia mencatat, merekam kejadian demi kejadian dan apa yang diucapkan oleh jaksa, hakim maupun para saksi. Demikian pula apa yang disampaikan oleh para terdakwa. Zaim adalah suami dari Ira Puspadewi yang pernah menjadi ketua Dewan Pengawas di kantor berita Antara. Dia adalah seorang wartawan dan dia mendengarkan, mencatat semuanya. Yang menarik dari sebuah kasus ini kemudian kita sudah menyaksikan ada dakwaan yang memang luar biasa. Dan kalau itu korupsi terjadi tentu kita sangat menyayangkan. Kita menyadari bahwa koruptor itu adalah musuh bangsa yang terbesar. Bukankah sangat menyakitkan? Setiap hari kita mendengarkan ada orang yang ditangkap karena kasus korupsi. Tapi di lain pihak kita juga mendengarkan vonis yang dibacakan oleh majelis hakim. Dan di situ ada dissenting opinion yang disampaikan oleh ketua majelis hakim. Dia mengatakan kalau putusan diberikan dan vonis tetap dijalankan, maka itu adalah sebuah efek jera negatif. Efek jera negatif itu tidak memberikan efek jera yang diharapkan, tetapi justru menimbulkan efek rasa takut yang sangat besar bagi orang-orang terbaik putra-putri bangsa untuk bekerja di badan usaha milik negara atau bekerja sama dengan BUMN atau dengan negara. Mereka menjadi takut mengambil keputusan dan menghalangi putra-putri Indonesia terbaik untuk bekerja di sana. Itulah pertimbangan hakim dan tentu saja ada banyak hal yang disampaikan oleh jaksa. Kasus ASDP ini perlu menjadi perhatian bukan karena siapa yang didakwa, bukan siapa yang membela, bukan keputusannya, tetapi ini adalah case study yang menyangkut soal ekonomi, yang menyangkut soal bisnis, yang menyangkut soal lapangan pekerjaan. Bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan yang tentu saja harus comply dan seringkali dianggapnya tidak comply. Lalu kemudian harus untung. Tetapi tidak bolehkah orang lain juga untung? Lalu kalau orang lain juga untung, itu kan bukan bisnis namanya. Sedangkan kalau kita melakukan sesuatu menguntungkan pihak lain, maka itu seringkali dianggap sebagai korupsi. Barangkali ini adalah catatan penting bagi kita untuk perbaikan di kemudian hari. Seperti apa percakapan saya? Mari kita saksikan percakapan bersama dengan Zaim Uhrowi dalam episode intrik kali ini yang membahas serial kasus korupsi di ASDP. Stay relevant. Pak Zaim Uhrowi sebagai suami dari Ibu Ira dan sudah mendengar vonis diberikan 4,5 tahun. Apa reaksi keluarga? Terima kasih Pak Renat. Tentu saja kami sedih ya. Bu Ira ini dan juga kawan-kawan ini kan sama sekali tidak bersalah. Tidak mengambil uang sepeser pun. Kemudian juga prosesnya sangat baik, didampingi oleh Jamdatun, dibantu oleh BPKP, diaudit oleh BPK. Sama sekali tidak ada pada korupsi. waktu akuisisi perusahaan Jembatan Nusantara itu. Betul. Didampingi oleh Jamdatun. Jaksanya negara. Jaksanya Jadi, negara, oke. prosesnya sangat baik. Ya. Dan kemudian BPKP. Ya. BPKP tidak sekedar mendampingi, tetapi bahkan mereview metodenya dan sebagainya. Dan kemudian semua tahu juga sampai pada keputusannya bahwa tidak sepeser pun Ira dan kawan-kawan itu mengambil uang. Itu dari PPATK, udah ditelusuri oleh PPATK. Oh, itu bersih dari PPATK. Ya. Bahkan kalau kita melihat dari hasil sidang kemarin, Ya. juga tidak ada. Tetapi toh masih divonis 4,5 tahun penjara. Nah ini saya kira satu pukulan yang luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa ini persoalannya lebih dari sekedar keluarga. Ini persoalannya persoalan bangsa. Kalau seorang profesional bekerja benar dan baik, malah dibegitukan oleh negara.
Bagaimana compliance-nya? Saya dengar katanya juga untuk melakukan ini harus ada beberapa pihak yang harus diundang. Selain perusahaan jasa penilai, Betul. ya, tentu harus ada pihak-pihak lain. Apakah ada compliance yang dilanggar? Sama sekali tidak. Jadi seluruhnya diikuti. Jadi kalau kita lihat seluruh prosesnya. Proses akuisisi sangat cermat, sangat hati-hati. Dan itu tercermin dari banyak hal. Yang kita melihat bahwa harga akuisisinya itu sendiri itu kan 1,272 T itu cuma 60%. 60% dari harga kapal saja. Harga kapal. Iya. Oh, baru kapal aja nih. Baru kapal saja. Belum rute, belum SDM, Betul. belum manajemen segala macam. Jadi itu hanya 60%. Di situ sudah menunjukkan satu kehati-hatian yang luar biasa. Dan kalau kita melihat valuasinya juga 1341. Itu kan sangat murah. Saya sempat berpikir, bagaimana mungkin harga kapalnya saja 2,09 T, tetapi perusahaan itu kemudian divaluasi 1341. Itu sebenarnya kan sudah menunjukkan super konservatif, super hati-hati. Apalagi didampingi sekali lagi tadi oleh Jamdatun, oleh BPKP. Dan ada 7 konsultan. Dan ada 7 konsultan. Konsultan itu siapa saja yang terlibat di sana? Nah, yang paling kunci di ujung akhir adalah satu perusahaan finansial yang sangat bonafit, yakni PT SMI Persero. Oh, SMI yang di bawah Kementerian Keuangan pada saat itu. Kemudian kalau kita bicara teknisnya perkapalan, itu adalah Biro Klasifikasi Indonesia. Itu juga BUMN. Yang satu-satunya lembaga yang paling berhak menentukan bagaimana kualitas kapal. Kemudian ada Deloitte, ada PwC. Oh, ada top 4. Ada top 4 dunia tadi terlibat. Kemudian ada MB Pro, ada HRR, kemudian juga ada SRR dan sebagainya. Kelas dunia ya, berarti cost-nya sendiri sudah cukup besar dan dilakukan oleh pihak-pihak yang memang independen dan besar. Betul. Reputable. Betul. Itu Tapi hakim mengatakan ada kelalaian berat katanya. Apa itu kelalaian berat? Itu semata karena hampir tidak mungkin, memang kita sadar persis bahwa majelis hakim memutuskan bebas dari perkara yang diangkat oleh KPK. Itu tidak mungkin. Belum ada presidennya. Belum ada presidennya karena tidak bisa SP3 juga mereka. Tetapi majelis hakim saya kira juga sangat cerdik. Walaupun dia tidak ingin bertabrakan langsung dengan KPK dan tetap menyatakan kita bersalah dan itu menyedihkan bagi keluarga. Tetapi majelis hakim memberikan pesan yang sangat kuat dengan dissenting opinion yang mengatakan bahwa semestinya Onslah. Tidak bersalah secara pidana, tidak melanggar pidana. Jadi kalau dari situ sebenarnya tidak ada kelalaian. Tapi keputusannya paradoks. Ini kita awam ya, satu hakim dan ini adalah hakim ketuanya. Dissenting opinion, memberi pendapat yang berbeda bahwa dia berpendapat tidak perlu dihukum, jadi harusnya bebas dia. Sejak awal perkara ini memang sudah terasa janggal. Janggalnya di mana? Tadi saya sebutkan bahwa akuisisi adalah proses strategis yang luar biasa bagi sebuah korporasi. Dan ini dilakukan tanpa korupsi sama sekali. Yang semestinya diapresiasi. Anda sebagai suaminya tahu ya, karena duit istri Anda tahu ya? Saya tidak tahu duit istri. Oh, tidak tahu? Saya tidak tahu duit istri. Tapi dari mana Anda yakin istri tidak terima uang? PPATK bersih. Ya, PPATK sudah meneliti. Sudah meneliti. Tidak ada aliran uang. Tidak ada aliran uang. Kemudian juga kalau melihat faktanya, vonisnya pun juga tidak terbukti tidak ada aliran uang. Jadi mengapa ini masih diperkarakan? Dan hal inilah yang kemudian menimbulkan satu reaksi di publik yang tiba-tiba belakangan itu responnya luar biasa. Dan belum pernah ada korupsi di mana si terdakwa koruptor itu justru dibela habis-habisan oleh publik. Dan itu secara spontan. Dari sana menunjukkan bahwa ini memang ada yang janggal. Dan dia dijadikan tersangka atau diperiksa itu setelah akuisisi berapa lama? Hanya beberapa bulan. Jadi akuisisi sekarang, berapa bulan kemudian sudah langsung Sudah dijadikan, langsung masuk di penyelidikan. Jadi begitu beli perusahaan, langsung ada beberapa bulan kemudian ada penyelidikan. Betul. Tidak sampai. Itu hanya sekitar 6 bulan kurang lebih. Belum bekerja banyak, sudah langsung dijadikan penyelidikan. Ya, diduga ada korupsi pada saat awal. Jadi dari sanalah kemudian terasa bahwa ini memang ada kejanggalan. Dan saya kira nurani publik, nalar publik ini terusik. Dan itu juga saya kira yang mengapa Prof. Renat sendiri merasa perlu turun untuk menjadi saksi. Saya tidak pernah sebelumnya, tapi saya harus datang karena saya tahu kehidupan keluarga Anda. Zaim Murawi ini adalah wartawan, kawan saya, penulis. Bagi Anda yang biasa membaca, pasti pernah membaca laporan-laporan Zaim Murawi sebagai Kepala Biro Majalah Tempo di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian juga pemimpin redaksi Anda di Republika. Lalu kemudian Anda juga Dewan Pengawas di Antara, ya, di sebuah BUMN. Jadi tahu persis bagaimana ini. Dan saya sering berhubungan secara itu dan saya tahu mengenai kebiasaan hidup keluarga ini, ya.
Kakak beradik saya kenal sangat sederhana, mereka jauh dari kemewahan hidupnya. Tentu banyak teman-teman yang kaget. Saya baca tulisan dari banyak orang begitu ya. Kalau naik pesawat duduk di ekonomi, padahal di route yang lain duduknya di bisnis, dia di ekonomi di belakang bahkan. Kita baca itu semua. Bahkan kalau nginep di hotel pun kadang-kadang di hotel bintang 2 ya, yang lain di hotel bintang 4 ya, di bintang 2 dan sebagainya. Memang keluarga Anda memang seperti itu, terbiasa hidup sederhana. Kita lebih orang fungsional. Jadi sepanjang itu logis, sepanjang itu fungsional, itu yang kita kerjakan. Jadi kita tidak mengejar atribut, kita tidak mengejar itu. Dan apalagi kalau kita bicara karakter Ira, di keluarga sendiri, anak-anak juga selalu mengatakan, ibu itu kalau ada target kerja 100%, ibu tidak akan mengerjakan 100%. Ibu akan selalu mengerjakan 200%. Karakter dia seperti itu. Jadi kalau dapat dikatakan hobinya Ira itu apa? Hobinya Ira adalah bekerja. Maka ketika dia diputus, itu sesuatu yang tidak mudah. Karena dia memang orang kerja. Dan terbukti gitu. Ketika dia melakukan itu, berhasil mengangkat ASDP menjadi salah satu BUMN yang sangat-sangat progresif. Baik, ini sambil kita bicara ini, kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu, silakan. Ini ada kopi ini, ya. Kopi hitam. Jadi Anda ingin ngopi di tengah-tengah antara banyak pohon ini. Dan ini suara burung betet ini. Burung betet hijau ada di atas terbang sendiri, di alam. Ya, jadi tidak di kerangkeng, bukan punya kami juga. Karena alamnya saja, kami hanya bangun alamnya saja. Kami tanam pohon. Jadi banyak biji-bijian, buah-buahan. Silakan, Mas Saim. Ini kopinya enak sekali di sini dan ini biasa kami di sini menaburkan pemanis alami stevia, 0 kalori, tanpa kalori. Dari tanaman. Dari tanaman, daun stevia. Ya, berkenan saya teteskan. Terima kasih sekali. Hanya 1-2 tetes saja ya. Ya. Oke, jadi inilah stevia. Jadi cari yang mereknya Trujiva juga. Ini harganya tidak mahal. Ini hanya Rp50.000. Jadi ini salah satu produk yang saya kira bagus untuk membangun ekonomi keluarga. Ini saya coba ini. Ya, silakan. Kopi dengan stevia ya. Dengan stevia. Kita coba ya. Ya. Oh, enak sekali, Pak. Enak. Enak sekali. Cocok ya? Cocok. Dan yang terpenting ini sehat. Ini sehat karena ini pemanis alami, 0 kalori. Jadi bagi Anda yang khawatir dengan gula bisa membuat organ-organ kita rusak. Saya tidak perlu bercerita lagi tentang itu, tapi saya kira dari muda sebaiknya Anda konsumsi seperti ini. Tinggal hubungi kami lah. Selain itu juga tentu kita mengundang Anda untuk datang ke sini karena di sinilah alam kami jaga. Ya, kawasan ini banyak pohon besar dan banyak tempat bermain di tempat ini. Jadi Anda juga bisa melakukan beragam kegiatan. Kita lanjut lagi soal kasus ASDP. Ini adalah edukasi publik ya, supaya para hakim, para jaksa, para penegak hukum, para akademisi paham benar-benar kekisruhan apa yang terjadi sehingga kemudian publik jadi heboh. Hakim mengatakan ada kerugian negara. Sunoto sebagai hakim ketua sidang itu mengatakan ya itu adalah business judgment rule. Tapi hakim yang lain mengatakan ada kerugian negara. Bahkan dalam percakapan umum kami membaca katanya belinya kemahalan. Apa yang Anda lihat? Anda kan setiap hari ada di pengadilan. Betul. Mendampingi istri. Dan tentu saya mengikuti dari awal. Begitu di proses itu. Persoalan utamanya di sini. Saya bisa gambarkan begini. Ada seorang perempuan baik-baik di masyarakat. Ya. Lalu tiba-tiba ada orang yang entah siapa meneriaki dia. Maling, maling. Lalu ada petugas. Nangkep si perempuan itu. Menahannya. Kemudian orang-orang bertanya, Pak ada apa? Lalu petugas tadi menjawab bahwa, oh dia maling. Lalu barang yang dimaling itu apa? Siapa yang kemalingan? Tidak jelas. Dan petugas berdalih bahwa pokoknya ada. Kita punya ratusan bukti. Lihat saja nanti diadili. Nah, kasus ini kejanggalan itu tampak seperti itu. Di sini dari awal, dari penyidikan seolah-olah ada ratusan bukti. Tetapi tunjukkan pada kami satu saja bukti yang nyata. Tidak ada. Terima uang tidak? Terima uang tidak. Memperkaya diri tidak? Tidak sama sekali. Memperkaya Pak Aji yang Jembatan Nusantara? Juga tidak, karena itu kan hak dia. Haknya dia, dia jual perusahaannya. Bisnis biasa. Dan dengan 40% lebih murah. 40% lebih murah dari harga kapal. Harga kapal. Betul. Padahal ini yang dibeli perusahaan. Lengkap antara kapal dengan orang, dengan merek, reputasi, rute, izin, semuanya. Yang paling kritikal adalah izin. Ya, itu yang kritikal karena sudah moratorium tidak ada. Sekarang tertutup. Niat jahat tidak ditemukan. Tidak ada. Mensreanya tidak ditemukan. Lalu kemudian ketika melakukan itu sudah comply. Sudah comply. Diikutin semua. Betul. Nah, jadi apa bukti konkret
Sampai sekarang tidak ada. Logika sampai itu kemudian muncul dari hakim itu kan pasti ada pemicunya. Awalnya kembali di fase penyidikan. Ketika kemudian satu-satunya yang dianggap bukti adalah analisa kerugian negara. Yang dibuat oleh siapa? Itu dihitung sendiri oleh petugas. Oh, dihitung sendiri? Itulah kemudian ditandatangani tanpa ada persetujuan dari komisaris. Terjadi konflik of interest. Dia tidak pernah beli kapal, tidak pernah beli perusahaan, Betul. tidak pernah berbisnis barangkali. Betul. Barangkali juga tidak punya sertifikasi dalam perusahaan penilai. Kalau memang fair, semestinya kerugian negara dihitung oleh lembaga yang independen. Lembaga yang memang berwenang secara khusus. Ya. Aturannya sudah jelas. Yang pertama adalah BPK. Oh, menurut undang-undang. Ya. Oke. Yang kedua BPKP. Yang ketiga adalah KAP. KAP pun yang sudah diverifikasi. Ya. Kemudian bisa juga seperti inspektorat. Misalkan seperti begini. Kalau misalnya satuan pengawas internal dari ASDP melihat bahwa ini terjadi korupsi, atau kemudian juga Irjen di Kementerian BUMN mengatakan itu valid. Tetapi kalau itu dihitung sendiri, tidak ada satupun hal yang dilanggar. Gitu. Disitulah permasalahan. Karena dia sudah punya target untuk mendapatkan tersangka. Betul. Saya melihat selama di pemberantasan korupsi kita masih menggunakan dua hal. Yang pertama adalah tetap menangkap orang yang tidak mengambil uang. Yang kedua adalah masih menggunakan perhitungan dari internal, maka kriminalisasi akan terjadi. Dan itu yang dirasakan oleh publik, itu yang kemudian melukai hati masyarakat, nalar masyarakat. Dan kita melihat perhitungannya, itu sudah menunjukkan sekali bahwa kriminalisasi. Karena tidak mungkin ada kerugian negara sebesar 98,5% dari transaksi. Itu sama sekali tidak logis. Ada dosen yang kemudian menjadi saksi ahli dan menghitung itu sebagai scrap. Itu benar begitu? Anda mendengarkan dosen itu ketika menjadi saksi ahli dari penyidik dan Itu betul. mengatakan bahwa ini dia hitung scrap. Itu betul. Jadi saya kira di sini masalahnya. Selalu ada akademisi yang kemudian memberikan justifikasi terhadap hal yang keliru. Jadi kapal-kapal itu kemudian dihitung istilahnya CAP-nya, Condition Assessment Program-nya, yang di bawah 50% langsung dinilai dengan scrap, dinilai sebagai besi rongsokan. Saya akan ambil contoh satu, Pak. Kapal Royal Nusantara. Valuasi kapal Royal Nusantara itu kurang lebih sekitar 121 miliar. Ini Royal Nusantara ini nama kapal. Nama kapal. Di salah satu kapal dari Jembatan Nusantara yang diakuisisi ini. Betul. Ya. Itu kalau kita valuasi saja resminya 121 miliar. miliar rupiah. Nah, ketika kemudian menghitung dengan besi scrap, itu harganya hanya sekitar 12 miliar. Oh, Dihitung sebagai besi rongsokan. Ini kan satu masalah sekali. ya. Jadi- Saya sebenarnya tidak ingin mengadili dosen itu karena memang tidak pantas. Tapi saya pikir para akademisi ini agar lebih berhati-hati kalau menjadi saksi di pengadilan. Pendapat Anda kalau Anda tidak berpegang teguh pada pengetahuan dan tidak bertanya dulu, tidak tahu prakteknya, maka Anda bisa menyerumuskan orang ke dalam penjara. Dan ini adalah seorang ibu yang bercita-cita membangun negeri kita. Berdedikasi yang bisa membuat Indonesia menjadi kaya, makmur, dan perusahaan menjadi baik. Dan kemudian Anda jerumuskan. Para akademisi tetap harus memegang teguh kebenaran. Boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Ketika Anda berbohong itu akan kelihatan sekali. Dan ini dihitungnya sebagai scrap. Betul. Jadi kita bisa bayangkan, perusahaan itu pada akhirnya hanya dihargai 19 miliar Rupiah. Makanya kerugiannya dikurangi dari apa yang dibayar 1,272 triliun, dikurangi 19 miliar rupiah karena dia menghitungnya ini scrap. Menjerumuskan sekali. Sehingga menjadi 1,253 kerugian negara itu. Kalau benar seperti itu, harga 19 miliar, padahal satu kapalnya saja, harganya jelas di atas Royal Nusantara, harganya jelas di atas 100 M. Satu kapal saja. Dan kalau ada izinnya, orang rebutan untuk membeli itu. Oh iya, Dan kapal bagus. iya, saya kira semua orang akan rebutan. Itu berapa GT itu? Itu di atas 6.000 GT. Di atas 6.000 GT, sebulan itu bisa mendapatkan pendapatan sekitar 6 sampai 7 miliar rupiah. Satu kapal saya kira itu bisa lebih. Bisa lebih. Kalau kita melihat pendapatan total dari Jembatan Nusantara per tahun itu 650 miliar.
dari sejumlah 53 kapal itu. Kan tidak mungkin satu perusahaan harganya 19 miliar Ya, ini saya juga perlu melahirkan ya. 650 miliar. Saya perlu jelaskan juga kalau pemerintah mengangkat direksi yang salah, pendapatan 600 miliar itu bisa turun menjadi hanya sekitar 30 miliar atau hanya 100 miliar karena terjadi pembiaran atau terjadi kebocoran-kebocoran yang dibiarkan. Supaya kita bisa tahu bahwa prediksi itu juga ada uncertainty-nya, ada leadership, pegang peranan dan management skill di situ ya. Itu betul, Prof. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama saya ingin tambahkan tadi, kalau benar harganya cuma 19 miliar, maka terjadi kemahalan 6.600% dalam pembelian. Kan tidak mungkin. Sebodoh itukah 7 konsultan yang dipakai, jam datun dan sebagainya, Sebodoh- pihak bank yang membiayai? Sebodoh itukah manajemen IRA dan kawan-kawan? Sebodoh itukah bangsa kita? Sebodoh itukah Menteri BUMN membiarkan itu? Dari situ sudah menunjukkan bahwa angka kerugian negara tadi adalah rekayasa, akal-akalan, dan itu kriminalisasi. Saya ini juga sebagai mentor di KPK dan saya pernah jadi panitia seleksi 3 kali memilih komisioner KPK. Ketika KPK mendapat serangan pun saya sering hadir di sana membela KPK. Dan bahkan saya pernah datang ke penjara di KPK dan saya tahu bagaimana ketika kami membawa para pejabat publik ke sana supaya mereka tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji itu. Ketika masuk itu pintu besi itu dibunyikan dulu. Memang untuk membuat orang down di situ dan tempat tidurnya itu dibuat dari alasnya semen, kamar gelap. Hari pertama itu bisa hari Jumat, karena kalau hari Jumat ditahan, itu akan ditahan sampai hari Senin dan menangislah orang di dalamnya itu. Memang untuk menimbulkan efek jera, baru kemudian hari Senin. Bayangkan kondisi seperti itu. Nah, saya ingin tahu perasaan, karena Ira ini kan sebelumnya kerja di luar negeri, kemudian kerja di BUMN, tetapi rekening dibekukan, dijadikan tersangka seperti itu. Apa penderitaan yang dialami oleh keluarga? Tentu Ira mengalami itu. Tetapi dia sendiri seorang yang sudah terlatih untuk hidup berat masa kecil. Jadi tekanan di dalam itu tidak menjadi persoalan. Nah, yang tidak mudah bagi kami, juga bagi Ira, itu adalah ketika kemudian rekening dibekukan. Keluarga kami sendiri, gitu. Ini kan harus hidup dari bantuan teman-teman. Ini apapun sesuatu hal yang tidak nyaman bagi kami. Dan bagi Ira, yang paling mengganggu dia adalah apa yang rutin dia membantu orang lain, terutama dia itu ada kelompok ibu-ibu single parents di Solo. Yang dia rutin bantu. nyawer setiap bulan. Nyawer, memberikan perhatian dan kontakan dan sebagainya. Itu otomatis terhenti. Padahal Ira mengatakan bahwa Dia tidak mikirin dirinya ya, tapi dia sedih karena dia tidak bisa melakukan itu. Betul, karena Ira merasakan, saya dibesarkan oleh single mother, single parents. Dan saya merasakan betapa sulitnya hidup menjadi ibu tunggal harus membesarkan anak-anak. Karena itu Ira merasa perlu membantu itu. Dan yang dibekukan bukan cuma rekening Ira, tapi juga suami, yang ada di satu keluarga. Termasuk anak-anak yang sedang sekolah di luar negeri. Seperti apa anak-anak dalam menghadapi situasi? Tentu berat, merasakan kita sudah babak belur lah. Secara ekonomi, secara sosial, dan yang terberat tentu saja secara mental. Karena pada saat awal kan tiba-tiba publik melihat, oh koruptor. Saya percaya pimpinan KPK yang sekarang ini sebenarnya sedang membawa ke arah yang baik. Karena apa yang terjadi kepada Ira ini adalah sisa dari periode KPK sebelumnya yang kalau kita sebutkan itulah masa tergelap kita dalam menyedihkan sekali. Ya. Dalam surat pribadinya Ira yang dibacakan oleh media, banyak pihak yang menyebutkan bahwa dia sudah bekerja di luar negeri, lalu kemudian dipanggil oleh Pak Dahlan Iskan untuk membantu BUMN sebagai profesional. Di situ disebutkan suami sempat melarang. Apakah itu benar dan apa alasannya? Sebenarnya lebih anak-anak, karena anak-anak melihat betul bahwa kalau berbicara ke BUMN atau masuk di Indonesia itu politik menjadi pertimbangan. Dan Ira, mohon maaf, naif dalam soal politik. Dia profesional murni. Saya kira kita semua termasuk saya menjadi akademisi pun naif dalam politik. Jadi, dan itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Tetapi Ira merasa bahwa tidak. Saya merasa perlu untuk berkontribusi menumbuhkan profesionalitas Indonesia berdasarkan pengalaman saya. Dan itulah yang dilakukan setiap kali dia main BUMN, mulai di Sarinah, kemudian juga di POS, dan tentu saja yang paling optimal di ASDP. Sehingga kalau Pak Renat melihat bagaimana penyeberangan Merak Bakahuni terjadi transformasi yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh Ira, dan Ira percaya
membuat orang tertib, membuat orang menjadi lebih terencana, membuat orang, itu ada satu peradaban. Dan ada sekitar 50 juta pengguna ferry. Ketika dia kemudian menjadi lebih civilized, menjadi lebih tertata, lebih beradab, ini tidak sekedar soal penyeberangan, tetapi itu mengubah bangsa kita. Dan itu yang dilakukan IRA. Yang sudah pernah terjadi di kereta api kali ini sebenarnya sedang berproses di penyeberangan. Betul. Dan pada titik tertentu di penyeberangan jauh lebih kompleks karena di kereta api penumpangnya ada orang, tempat duduknya pas. Sementara ini tidak. Ada mobil di situ, ada traktor di situ masuk, ada logistik, ada telur, ada sayuran. Betul. Dan kapalnya pun beragam sekali. Standar kapalnya beragam. Belum lagi kalau kita melihat ketika IRA masuk membenahi pelabuhan di Merak Bakahuni saja, itu terdapat sekitar 1.000 orang calo. 1.000 orang calo. IRA harus berpikir ini harus diatasi, harus tidak ada, dan kemudian harus dicarikan solusi karena mereka pun kita melihat mereka kan butuh penghidupan, dan IRA berhasil melakukan itu. Pada awal persidangan, saya membaca berita ada sejumlah mantan pegawai di ASDP yang bercerita negatif tentang IRA. Yang pertama, sebenarnya sudah tidak relevan lagi karena kejadian akuisisi ini terjadi setelah mereka tidak lagi di SDP. Oh, mereka sudah tidak SDP. Sudah lama tidak. Jadi itu hanya sekedar untuk menunjukkan karakternya IRA begini. Betul. Di mana IRA pernah memindahkan orang karena orang itu tidak tepat atau orang itu dianggapnya tidak apa begitu. Sebenarnya itu tidak. Karena bagi IRA, dia sangat cermat. IRA tidak pernah marah sekalipun. Semua orang tahu. Tidak pernah dia meninggikan suara di hadapan pegawai, dia selalu akan mendengarkan dan sebagainya. Tetapi bahwa rotasi dan sebagainya itu memang biasa dilakukan. Dan ketika penempatan orang di GM, disitulah untuk membangun kemampuan yang lebih utuh dan sebagainya. Dan itu hanya sekali. Jadi tidak ada masalah sama sekali dalam itu. Lantas kemudian juga ada saksi yang ketika menilai kapal ini hanya dihargai Rp5.000 per kilogram karena dia melihat kapal itu katanya karam. Apa yang dimaksud di situ? Apa yang Anda baca itu? Apa benar kapal karam itu masih dijual oleh pemilik lama dan dibeli oleh ASDP? Ketika satu perusahaan memiliki sekian banyak sarana transportasi, tentu tidak semuanya dalam kondisi fit. Ada yang sedang di bengkel, ada yang sedang berjalan dengan baik dan sebagainya. Dari 53 kapal, hanya ada 2 yang bermasalah. Artinya berapa? Itu cuma 4%. Dan itu sesuatu yang wajar. Nah, bermasalahnya bagaimana? Yang satu sedang docking. Oh, docking normal dong. Iya, docking itu masuk. Setiap tahun kan 1 bulan harus ada di dock. Betul. Jadi itu sedang docking. Yang satu lagi memang sedang kandas. Nah, kandas artinya apa? Barrier atau ada sesuatu dan dia menabrak di situ. Sederhana saja. Ketika kita kapal sedang berjalan, kadang-kadang air surut. Lebih cepat dari yang kita perkirakan, otomatis akan kandas. Karam, ada karang di situ. Betul. Nah, ini beda dengan karam. Oh, ini kandas. Kandas. Bukan karam. Tidak. Kandas itu kapal tetap di atas, hanya nyangkut bawahnya. Ya, berarti tinggal ditarik. Tinggal ditarik. Tentu ada kerusakan. Ya. Jadi kalau karam itu berarti tenggelam. Tenggelam. Oh, definisinya begitu. Sedangkan saksi mengatakan kandas atau karam? Dicampur aduk kan? Dicampur aduk. Dicampur aduk. Oh, dan hakim tidak mengerti juga beda karam dengan kandas. Saya yakin tahu. Oh, tahu. Tetapi untuk menunjukkan bahwa ini bersalah tanda petik, yang disebutkan itu adalah kapal jembatan Musi 2. Dan kapal jembatan Musi 2 itu ya setelah ditarik diperbaiki dan saat ini adalah menjadi salah satu kapal yang paling aktif. Jadi sejak diakuisisi sampai sekarang itu sudah lebih dari 9.000 trip yang dilakukan. Ada di Batu Licin. Satu kapal yang paling menguntungkan. Lantas juga ada pendapat dari hakim yang mengatakan atau tuntutan jaksa mengatakan keputusan ini diambil tanpa sepengetahuan Menteri BUMN, tanpa sepengetahuan pihak yang harusnya dapat persetujuan. Sama sekali tidak. Ada pelintiran, bukan akuisisi, tetapi itu kerjasama operasi. Ya, kerjasama operasi. Kerjasama usaha. Oke, baik. Itu sesuatu yang dilakukan sebelumnya. Ya, ini kan berarti belum ada ikatan apa-apa. Belum ada ikatan apa-apa. Apa artinya KJU ini? Yang pertama ini. Waktu itu ASDP mengelola kapalnya Jembatan Nusantara. Artinya hubungan bisnis biasa. Hubungan bisnis biasa. Bukan beli kapal, tetapi adalah mengelola. Berarti ini bisnis, dapat bisnis. Ini bisnis. Dapat bisnis, dapat fee lah dari situ. Kemudian ketika proses persiapan itu
ada satu kerjasama. Masih kerjasama induk awal. Nah, ketika kerjasama induk awal itu sekedar menyepakati bahwa kita mau kerjasama. Ya. Dan itulah kemudian ditandatangani tanpa ada persetujuan dari komisaris. Karena tidak diperlukan. Memang tidak diperlukan. Karena kerjasama bisnis biasa. Sama lah saya misalnya mengundang orang, yuk join yuk kerjasama. Oh, saya mau taruh barang dulu Pak di sini. Nggak perlu pakai persetujuan dari. Tetapi ketika kemudian dijalankan, Ya. itu sudah pakai persetujuan. Oh, Jadi yang dipersoalkan adalah perjanjian tanggal 23 Agustus. Oke. Pada Padahal saat itu masih persiapan. Oh, Padahal itu tidak perlu tidak izin, perlu. ya. Nah, padahal kerjasama yang mengikat adalah tanggal 30 Oktober 2019. Dan itu sudah dengan persetujuan Menteri BUMN. Sepenuhnya persetujuan Sepenuhnya. komisaris, dan komisaris yang disebutkan tidak memberikan persetujuan sebelumnya itu hadir. Jadi bagian-bagian Hadir dalam pengambilan keputusan itu. dalam tanda Dalam tangan. tanda tangan ada. Dalam tanda tangan itu. Artinya begini, tidak ada satupun hal yang dilanggar. Kalaupun ada fakta-fakta yang disusun sedemikian rupa, itulah yang kita lakukan, itu framing. Itu framing. Faktanya benar, tetapi diselewengkan, kemudian dipelintir secara tidak benar. Baik. Jadi inilah gambaran dari sidang yang cukup panjang. Proses sidangnya berapa kali totalnya Anda menghitung? Dari 10 Juli sampai pada November berapa ini ya? Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Sekitar 5 bulan. Anda selalu hadir dalam setiap sidang, mendampingi istri, dan Anda mendengarkan, dan Anda melihat kejanggalan-kejanggalan itu. Untuk itulah kita perlu mendiskusikan ini. Menurut perhatian karena Ira ini bukanlah selebriti, bukanlah politisi yang publik tidak terlalu banyak menaruh perhatian, tetapi ini menyangkut soal anak muda, orang muda yang memang punya kapabilitas, dan yang kita cari kan orang punya integritas. Tapi hari ini dia menghadapi situasi seperti itu dan sudah divonis. Mari kita ikuti terus perbincangan kita. Nah, kita ikuti pada tahapan-tahapan apa yang tengah terjadi dan bagaimana reaksi negara melihat rakyatnya mengalami hal seperti ini. Stay relevant.